yang perlu dikasihani kata Nabi, faqihan yal'abu bihil juhal. Ahli fikih, ahli hukum, ngerti syariat, tapi dipermainkan oleh orang bodoh yang kebetulan punya uang dan kekuasaan. Gawat. Posisi nomor 2 di Republik ini dipegang oleh seorang kiai. Saya khawatir kalau industri miras sampai digalakan. Beliaulah yang menjadi orang yang paling merugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Wahai Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, sebagai Wapres, kami mohon Kiai mengingatkan Presiden untuk mencabut kembali izin ini. Apalagi baru saja terjadi kasus Cengkareng. Juga untuk ulama-ulama yang dekat dengan pemerintah, dimohon ikut mengingatkan, jangan sampai ini menjadi dosa berjamaah karena membiarkan kemudaratan. Wahai Bapak Wapres Republik Indonesia yang juga selaku ulama, mohon fatwanya. Presiden buka izin investasi industri miras di negara Pancasila. Hukumnya bagaimana? Tolong dijawab selekasnya agar rakyat Indonesia yang mayoritas kaum beragama tidak bimbang. Mengingat miras diharamkan oleh semua agama samawi. Wahai Bapak Kiai, saat negara mau izinkan investasi miras, apakah Bapak Wapres akan diam saja? Apakah tidak meronta iman dan Islammu? Apakah tidak tergerak lagi untuk mencegah kemungkaran dengan tanganmu? Atau setidaknya dengan lisanmu? Atau kau cukup membencinya di dalam hati? Kalau begitu, kami paham seberapa kuat imanmu. Oleh karenanya, seorang pengusaha muda muslim dan aktivis kemanusiaan internasional, Azam Mujahid Izul Haq, menyentil Jokowi yang dulu pernah disebut oleh politisi PDIP mirip Khalifah Umar bin Khattab. Yang saya tahu, Sayyidina Umar ibnu Khattab radhiyallahu anha sangat keras sikapnya terhadap minuman keras atau khamar dan orang yang meminumnya. Kata Azam, jika mirip Umar dengan izin investasi industri minuman keras, saya jadi bertanya, Umar yang mana yang sedang diteladani? Apakah Ibnu Khattab atau Ibnu Hisham? Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memang ada dua nama Umar yang sama-sama menjadi tokoh. Yang satu Umar Ibnu Khattab yang menjadi pembela Islam, dan yang satunya Umar Ibnu Hisham atau lebih dikenal dengan julukan Abu Jahal. Di lain sisi, mantan Wasekjen MUI Ustadz Tengku Zulkarnain atau Tengku Zul menanggapi berita soal Presiden Joko Widodo membuka izin investasi untuk industri minuman keras atau miras di Indonesia. Kali ini, Tengku Zul menyentil Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam menanggapi kabar tersebut. Pak Ma'ruf Amin yang terhormat, Presiden telah buka izin investasi miras dan jual miras sampai kaki 5 dengan syarat tertentu. Sebagai Wapres dan Kiai, Bapak bersuaralah, kata Tengku Zul. Tengku Zul membeberkan alasan Ma'ruf Amin harus ikut berpendapat mengenai hal ini. Menurutnya, hal ini menjadi tanggung jawab Ma'ruf Amin di akhirat kelak. Dia juga khawatir apabila adanya pelacuran dan perjudian, karena Pak Kiai satu paket dan satu tanggung jawab di akhirat kelak. Khawatir nanti akan dibuka pelacuran dan perjudian. Lanjutnya, Tengku Zul juga menyebut bahwa negara berpancasila tidak pantas mencari uang dengan memproduksi miras atau menjual miras. Sebagai negara berpancasila, tidak pantas cari duit untuk negara pakai cara produksi miras dan jual miras. Negara ini gemah ripah lojinawi. Apa sumber duit sudah bangkrut sampai mesti produksi dan jual miras buat cari duit? Pak Ma'ruf Amin
Tidak malukah? MUI, mana suaranya? Ungkap Tengku Zul. MUI tak tinggal diam, melukai umat Islam dan tamparan keras bagi ulama. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia MUI, Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, menentang kebijakan pemerintah yang menetapkan industri minuman keras miras yang masuk kategori usaha terbuka. Kebijakan tersebut sangat kontraproduktif dengan upaya pemerintah dalam mengatasi penyakit masyarakat dan cenderung memperkeruh instabilitas sosial di tengah pandemi COVID-19, kata Kiai Muhyiddin kepada Suara Islam Online. Menurutnya, kebijakan tersebut sungguh mencederai perasaan umat Islam sebagai mayoritas penduduk negeri ini. Bahkan bisa ditafsirkan sebagai tamparan keras kepada para ulama dan tokoh masyarakat yang sudah berjuang keras menjaga moralitas anak bangsa, jelas Kiai Muhyiddin. Ketua Lembaga Kerjasama dan Hubungan Luar Negeri Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah itu mengatakan, dengan kebijakan tersebut, angka korban tindak kekerasan akan berlipat ganda. Seharusnya pemerintah sensitif dan melakukan introspeksi diri bahwa miras adalah pintu masuk bagi segala kekacauan dan sumber utama penyakit masyarakat. Kiai Muhyiddin menegaskan bahwa semua agama melarang pengikutnya untuk mengkonsumsi miras, dan fakta di lapangan menunjukkan bahwa mudaratnya jauh lebih besar dari manfaatnya. Kasus penembakan yang dilakukan seorang polisi di kafe Cengkareng menewaskan 3 orang adalah bukti nyata tentang bahaya miras karena merusak saraf otak manusia, ungkapnya. Apalagi, kata Kiai Muhyiddin, selama ini undang-undang tentang peredaran miras di Indonesia sering diabaikan dan penegakan hukum yang amburadul. Membuka peluang di sektor investasi miras adalah undangan resmi untuk melakukan proses penghancuran moralitas anak bangsa, tuturnya. Mantan Ketua MUI bidang luar negeri itu mengatakan, di luar negeri yang penegakan hukumnya ketat, tetap saja miras masih menempati urutan pertama penyebab kasus kekerasan dan tindak kriminal. MUI sendiri, kata Kiai Muhyiddin, secara resmi telah menyampaikan kepada DPR dalam rancangan Undang-Undang Omnibus Law agar investasi tentang miras dihapus dari pembahasan. Bagaimana menurut pendapat Anda?